semuanya, kembali lagi di podcast Siniar Si Jago SMA Negeri 1 Namang. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Naila Ramadhani dari perwakilan FA1 SMA Negeri 1 Namang. Oke, sebelum kita mulai, di sini kita kedatangan tamu nih guys. Nah, kedatangan tamu ini dari Biro Pemerintahan Bagian Kerjasama. Sebelum kita berbincang-bincang, kita mau perkenalan dulu nih sama di sebelah saya. Oke, silakan Ibu. Baik, terima kasih Adek Naila ya. Ya. Semangat sekali bawa suasananya. Jadi kita semangat juga gitu. Baik, kami perkenalkan dulu bahwa kami adalah tim kerjasama dari Biro Pemerintahan Bagian Kerjasama. Kebetulan saya memimpin tim di sini untuk kunjungan ke SMA Negeri 1 Namang ya, yang notabene pojok literasinya sudah oke seperti itu kan. Dan ini kami lebih mendalami lagi sejauh mana progres kerjasama yang sudah dibangun dengan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, khususnya dengan Dinas Kependudukan ya, Capilnya, juga dengan pemerintah provinsi khususnya dengan Dinas Pendidikan, dan memantau sejauh mana perkembangan kerjasama yang sudah terjalin, dampak-dampaknya terhadap sekolah kita ya, SMA Negeri 1 Namang, dan juga seperti apa nanti perkembangan kedepannya yang kita harapkan, seperti itu ya. Oke, tadi Ibu kelupaan kayaknya. Apa tuh? Namanya nih Bu. Oke. Ya, maka kalau tak kenal kata orang tak sayang. Maka kita perkenalan dulu untuk namanya siapa sih Bu? Karena udah semangat mau ngejelasin tadi mau ngapain kesini tadi. Iya, sampai lupa nih namanya sendiri. Baik. Saya kebetulan nama saya diberikan oleh orang tua Maya Cynthia Lestari. Oke, cantik banget nih tapi guys. dipanggilnya Ibu Dinda. Kenapa? Sepertinya itu diharapkan semua orang yang manggil saya Dinda itu sayang gitu loh. Oke. Jadi nggak membenci. Tapi aura muka Ibu nih emang kayak penyayang banget nih. Waduh. Jadi kayak lebih asik nih Bu, lebih dari dalam sepertinya ya. Oh iya. Berarti dipanggil Ibu Dinda nih. Ibu Dinda. Oke, kita panggil Ibu Dinda ya guys. Silakan. Nah, jadi Bu, di sini Naila ingin menanyakan tentang hal-hal yang tentang yang akan dibawakan oleh Biro Pemerintahan Bagian Kerjasama nih Bu. Nah, pertanyaannya pertama nih, tujuan apa sih Bu yang bisa sampai ke SMA 1 Namang ini? Baik. Nah, boleh dijawab Bu. Baik, tujuan kami sebagai tim TKKSD ya, namanya tim TKKSD, tim koordinasi kerjasama daerah. Kami adalah filter kerjasama Bapak Gubernur ke semua pihak, baik mau antar provinsi, mau pihak ketiga ataupun swasta dan luar negeri. Nah, kami inilah utusan gubernur untuk memantau kerjasama yang sudah ditandatangani oleh gubernur, kemudian didisposisikan ke dinas untuk melanjutkan perjanjian kerjasama. Nah, adapun manfaat yang sudah dirasakan oleh SMA Negeri 1 Namang itu harus kami pantau. Apakah membawa dampak positif? Dampak positif pun sejauh mana? Sejak ditandatangani perjanjian itu tahun 2021 ya, perjanjian kerjasamanya ditandatangani hingga saat ini 2023, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ibu Rini tentang literasinya ya, ada perpustakaan, ada sudah terbentuk podcast seperti ini dan lain-lain. Berarti itu dampaknya sudah banyak sekali, dampak positifnya yang didapatkan oleh provinsi khususnya di SMA Negeri 1 Namang seperti itu. Oke, berarti ditindaklanjutinya melalui misalnya tadi ada pojok literasi ya Ibu. Iya, terus di SMA kami ini apa sih Bu yang akan dilakukan ke depannya? Misalnya ada program apa sih Bu? Baik. Nah, boleh. Nah, dengan kunjungan kami seperti ini kami akan memantau kinerja Bapak Ibu guru terutama ya yang membimbing anak-anak didik di sini, terutama untuk pengembangan literasi di sini ya, melalui kerjasama SSK namanya ya, SSK Sekolah Siaga Kependudukan seperti itu. Nah, apa yang dibutuhkan oleh provinsi nanti kami akan bantu. Maksudnya yang dibutuhkan oleh pihak SMA Negeri 1 Namang yang kebetulan adalah kewenangan provinsi untuk pengembangan yang lebih maksimal. Apakah dari segi prasarananya kurang,
itu nanti akan kita evaluasi. Ini sejauh ini sudah berkembang baik seperti ini kami pantau ya. Nah, kemudian masih tetap kami evaluasi apa kekurangannya gitu. Apa yang bisa diberikan oleh pemerintah kabupaten ke kita. Saling kerjasama itu adalah prinsipnya efektif, efisien, dan saling menguntungkan. Seperti itu. Berarti kerjasama antara pemerintah dan sekolah nih Bu Nah, ya. iya. Nah, kalau dilihat-lihat nih, kita kan sudah masuk kurikulum kemerdekaan ya Baik. Bu. Nah, SSK ini kan sekolah siaga kependudukan. Apakah berkaitan dengan kurikulum sebelumnya? Apa emang untuk fokus ke kurikulum merdeka? Boleh dibantu Baik. jawab, Ibu? Kalau kurikulum merdeka itu sejauh ini dalam kaitannya dengan kerjasama itu kami rasa tidak melalui kurikulum merdeka pun kerjasama ini tetap kami pantau. Iya seperti itu. Jadi kerjasama yang kita jalin dengan pihak kedua harus kita evaluasi seperti itu. Tidak harus apakah ada kurikulum merdeka atau tidak baru akan dievaluasi, tidak. Tetapi kerjasama apapun yang masuk ke pemerintah provinsi harus kita evaluasi. Oke, berarti bukan sekedar kurikulum merdeka atau Tidak. kurikulum sebelumnya itu Tidak. harus dipantau semuanya ya Ibu? Semua kerjasama harus kita pantau. Seperti itu. Oke, berarti ini sekolah SMA 1 Namang ini sekolah keberapa sih Bu kalau boleh tahu yang udah didatangani atau ke sekolah keberapa sih ini? Baik, sejak saya memantau sekolah yang sudah melaksanakan SSK tadi, SMK Negeri 1 Namang satu-satunya yang baru saya kunjungi. Oke. Kebetulan mungkin baru ini yang mengikuti itu ya program itu kurikulum itu dan alhamdulillah memang baik perkembangannya. Berarti SMA 1 Namang boleh nggak Bu diberi kesan atau pesan nih buat siswa-siswi yang ada di sini, semoga kedepannya SMA ini bisa membangun anak yang lebih baik, lebih cerdas dan lebih berkarakter kalau di sini ya Bu. Ya, baik Oke, boleh sekali. dibantu Ibu? Itu harapan terbesar kami ya terhadap adik-adik yang bersekolah di sini ataupun generasi-generasi penerus kemerdekaan. Kami berharap teruslah berjuang mengisi kemerdekaan kita, mau dari segi pendidikan yang memang sudah ditekuni dari awal ataupun kedepannya ada sisi-sisi lain yang bisa dikembangkan melalui dasar-dasar pendidikan yang dibawa baik dari bangku sekolah SMA ataupun kejuruan, itu kami rasa tidak ada bedanya. Yang terpenting adalah kemauan generasi-generasi penerus. Adik-adik seperti adik Naila ini, Ibu lihat sudah bisa jadi podcaster di sini ya. Ya masih belajar dikit. Nah, iya, semua kita pelajari. Orang yang sudah tahu, orang yang sudah hebat, itu dari awal, dari tadinya tidak bisa menjadi bisa. Seperti itu. Yang penting adalah kemauan. Iya. Berkembanglah, majulah terus untuk Indonesia seperti itu. Oke, nah guys, kalau ngelihat Ibu Dinda yang cantik ini nih, kita kayak terinspirasi nih sebagai wanita. Nah Bu, boleh nggak sih Bu kasih tips atau bercerita dikit aja? Kalau Ibu sekarang tuh kan udah menjadi bawahan pemerintah gubernur nih Bu. Ya, Nah, gimana sih Bu tipsnya? Apakah ngambil kuliah apa nih Bu sebelumnya? iya, baik. Atau kita bercerita dikit di luar itu ya Bu, kita menjelaskan atau bercerita tentang bagaimana sih Bu pendidikan Ibu sebelumnya. Oke, boleh sih Bu kasih tips atau saran nih Bu buat kaum milenial atau kaum perempuan yang ada di luar sana nih Bu. Baik sekali. Iya, kalau bicara soal pendidikan Ibu semangat. Ya, apalagi kalau misalnya harus memberikan motivasi gitu ya ke anak-anak didik di sini. Apalagi perempuan-perempuan di luar sana tuh masih kayak belum mau berpendidikan lebih tinggi nih, kayak takut kalah sama yang laki-laki. Iya. Nah, kita harus menanamkan bahwa pendidikan itu penting guys. Pendidikan itu mau laki-laki atau perempuan itu setara ya Bu. Iya. Jadi nah, kali ini kita akan minta saran atau tips dari Ibu Dinda. Oke, Baik. Bu, boleh. Sedikit Bu. bercerita ya soal boleh, pendidikan, boleh. tapi jangan dianggap ini Ibu ngendorse loh. Nah, kita bercerita dan kasih sharing Iya, sih, baik, Bu, baik. untuk kedepannya Baik. untuk wanita-wanita di luar sana. Baik. Oke. Ibu menempuh pendidikan untuk S1-nya di Yogyakarta, Oke. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD). Kalau ada yang berminat sekolah, kampusnya terletak di Jalan Timoho. Ibu ambil jurusan ilmu pemerintahan, selesai 4 tahun, alhamdulillah selesai. Kemudian melanjutkan S2 ilmu
Hukum Administrasi Negara di kampus Pertiba, kampus hukum. Kemudian diterima di PNS tahun 2001. Alhamdulillah waktu itu. Dan ditempatkan di Biro Pemerintahan, membantu membangun negeri kita tercinta ini, negeri Serumpun Sebalai, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih dipercayakan untuk bersama teman-teman. Kebetulan untuk beberapa tahun belakangan Ibu berada di bagian kerjasama Biro Pemerintahan. Mudah-mudahan adik-adik di sini, anak-anak di sini tetap berjuang untuk pendidikan, untuk masa depan yang lebih baik, untuk mengisi kemerdekaan kita. Ingat para pejuang yang kemarin-kemarin nggak sempat untuk sekolah tinggi, nggak sempat. Kita lah yang mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Jangan sampai terlibat narkoba atau dan sebagainya seperti pernikahan dini seperti itu. Yang aku dengar nih Bu, SSK ini juga menghindari yang namanya pernikahan dini. Nah, nih, Bu. iya. Oke. Iya. Pernikahan dini kalau bisa kita hindari dulu. Majukanlah pendidikan. Wanita itu butuh pendidikan agar tidak direndahkan. Seperti benar. itu ya. Sepakat nggak kalau hal itu? Sepakat banget. Itu sih kayak kita ngelihat di luar sana di sosial media kebanyakan wanita maaf nih Bu, pelecehan. Iya. Karena tidak adanya pesan atau kita tidak tahu nih Bu bahwa kita tuh yang tahunya hanya diam, tidak berani mengeluarkan suara. Kebanyakan wanita di luar sana tuh takut berpendapat. Iya. Kayak yang mereka tuh mikirnya semua yang di atas tuh hanya laki-laki, kita hanya di rumah saja. Iya. Bu. Nah, menurut aku itu tidak keliru. Pandangan yang keliru. Iya, tidak semuanya yang bekerja itu laki-laki. Iya, Kayak kita bisa bekerja, kita bisa kuliah, kita bisa berpendidikan. Nah, kita sebagai wanita itu Bu memang perlu yang namanya di rumah Bu. Kita perlu mengurus anak, mengurus suami untuk kedepannya. Curhat jadinya kita ya. Tapi masalah pendidikan menurut aku itu nomor satu sih Bu. Kita nggak mematok kalau sekolah itu harus pintar, enggak. Tapi kita harus berilmu, berpendidikan. Seperti Ibu Dinda yang cantik ini, kita bisa lihat cara menyampaikan, cara berpikir, cara kita menyalurkan ke masyarakat hal-hal yang kita tidak tahu. Nah, kita bisa tahu ya Ibu. Betul sekali. Seperti saya juga setuju banget dengan mindset Dek Naila. Dengan usia seperti ini sudah bisa mengembangkan diri ya. Katakanlah di internal dulu, lingkungan internal dalam sekolah. Nanti mudah-mudahan diharapkan bisa berkembang lebih baik lagi setelah menempuh pendidikan setelah SMA ini. Ya, Dek Naila lanjutkan perjuangan. Amin. Oke, berarti kita di sini semuanya menyampaikan informasi yang bisa disampaikan nih. Iya, semoga motivasi untuk teman-teman Dek Naila juga. Semoga yang di rumah atau yang ada di sekolah-sekolah lain juga bisa mendapatkan ilmu yang bisa kita sampaikan ya Bu, tentang SSK, tentang pendidikan, tentang tadi ya Bu, tentang apalagi Bu, tentang pernikahan dini nih. Nah, untuk itu mending dihindari dulu ya guys. Oke, nggak terasa nih ya kita udah di penghujung akhir tentang sesi hari ini. Untuk Ibu Dinda terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Tentang ilmunya hari ini. Amin. Pasti bermanfaat nih untuk kita semua. Amin. Oke, untuk kali ini sesinya sudah berakhir Cukup nih ya, Bu. kita ya. Oke, terima kasih banyak Bu sudah mau mampir di podcast Siniar Si Jago nih. Oke, terima kasih Ibu untuk hari ini. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama lagi nih Bu, bisa berkolaborasi tentang hal-hal di pendidikan. Baik. Sekarang kelas berapa? Masih kelas 11 Bu. Kelas 11. Baik. Mudah-mudahan insyaallah tahun depan Ibu pantau lagi Dek Naila masih jadi podcaster. Amin. Kita doakan ya. Lagi podcasternya. Amin. Baik. Oke, terima kasih Bu. sekali sudah Terima kasih. Berbagi cerita di sini. Oke, Bu. Mudah-mudahan Berbagi ilmu silaturahim juga. ini tetap terjalin. Ya. Terima kasih Ibu cantik. Baik. Tentang ilmunya. Sekali lagi nggak bisa kasih apa-apa nih Bu. Cuma bisa Ibu Kita bagi sudah ilmu. berkasih ilmu aja hal yang luar biasa nih Bu. Kita berbagi ilmu karena kita nggak tahu hal kedepannya itu bisa Sama-sama terjadi apa. bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih Bu demikian. sekali lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.